Kita di muka bumi ini sedang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bukan interaksi dengan manusia. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تجد من شرار الناس ذا الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Cirinya orang yang suka adu domba adalah, kata Nabi SAW, engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia. Adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain. Jadi maksudnya dua wajah ini teman-teman, ada orang sebenarnya dia jengkel sama kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya dengan senyumnya, dengan kosakatanya, tutur katanya, dia menjaga. Dia menjaga, tapi di belakang habis nama kita dirusak sama orang. Ada orang begitu subhanallah, lisannya manis, tapi di belakang luar biasa. Cuma orang-orang seperti ini dia tidak sadar ya. Semestinya teman-teman harus kita fahami satu hal. Kita di muka bumi ini sedang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bukan interaksi dengan manusia. Ini semua manusia-manusia ini perangkat-perangkat saja. Hakikatnya kita sedang berinteraksi sama Allah. Saya buat baik sama istri saya, melindungi dia, berikan nafkah, bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah sedang mengawasin saya. Itu target utama, maksimal pahalanya di situ. Dan tidak ada kejenuhan walaupun dia sedang membuat kesalahan. Karena kita tidak perlu balas kesalahannya dengan kesalahannya. Kalau dia salah kita nasihatin. Tahu ini adalah ajang pahala saya. Begitu juga seorang istri, ini suamimu, layani dia, penuhi kebutuhannya. Karena saya akan kasih pahala masuk surga. Maka tidak ada kejenuhan kalau dikerjakan karena Allah, gitu kan? Dalam segala kehidupan kita sama, semuanya begitu. Kita tidak butuh untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan untuk apa teman-teman? Ada orang subhanallah bisa merekayasa seperti keadaan ini. Seorang muslim teman-teman, apa yang terlihat di wajahnya itu yang terlihat dalam perilakunya. Semua transparan, nggak ada yang tertutup, nggak ada yang dirahasiakan. Semuanya iya. Dia bilang ayah, saya datang ya saya datang, saya nggak datang ya saya nggak datang. Clear semuanya, nggak ada yang samar-samar gitu. Ini halal-halal, ini haram-haram. Jadi nggak ada sesuatu yang butuh samar. Kita nggak jelas ngomongannya ke arahnya mana. Enggak. Orang Muslim tidak ada seperti itu. Karena dia tahu Allah sedang mengawasi dia. Dia boleh nggak? Jangan. Iya baiklah baiklah. Tapi sebenarnya dia nggak suka, dia nggak mau. Akhirnya dia nggak penuhi haknya saudaranya. Enggak, jangan. Harus penuhi ini. Juga dalam hadis Nabi SAW itu lafaz lain berbunyi riwayat Bukhari Muslim, tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Di dalam riwayat Abu Daud, baginda Nabi SAW juga menyampaikan, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. Beliau berkata kepada para sahabat setiap kali mau pisah habis Isya, beliau kasih wasiat kepada para sahabat, mulai besok jangan seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku tentang para sahabatku, karena aku suka sekali keluar menemui mereka dalam keadaan hatiku selamat dari prasangka-prasangka. Jadi tidak usah ceritain orang teman-teman. Ada aib, nasihatin, tutupin aib tersebut. Bedakan antara menutupi aib seorang muslim, kekurangan fisiknya, kosakatanya kurang teratur, mungkin ada kesalahan yang atau aib dalam fisiknya atau dalam perilakunya yang mungkin masih bisa dinasihatin, bukan kriminal. Itu tutupin. Jangan tarik ini teman-teman ke masalah kriminal. Apakah saya harus tutupin seorang muslim yang mau berbuat kejahatan karena saya anggap perlu saya tutupin aibnya? Enggak tentunya. Justru ini masuk dalam masalah hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang terzalimi gampang, tapi orang menzalimi, zalim, bagaimana caranya kita tolong? Kata Nabi SAW, engkau menarik tangannya kepada kebenaran, laporkan kriminalnya, itu benar, kita sedang menolong dia sebenarnya, supaya dia tidak terjerumus dalam kejahatan. Jadi bedakan ya, masalah menutupi aib seorang muslim adalah aib-aib yang sifatnya memang kembali kepada diri dia sendiri, kekurangan fisiknya, bajunya, tata cara berbicaranya. Ya, kita masih bisa nasihatin, ini tutupin, jangan disebarkan ke orang lain. Dan makna hadis yang baru saja saya bacakan tadi, yang kata Nabi SAW, janganlah seseorang menyampaikan sesuatu tentang sahabat-sahabatku. Artinya ada orang subhanallah
begitu ketemu pimpinannya, yang paling pertama adalah bagaimana dia mencari wajah dengan pimpinannya. Oh sudah tahu nggak Pak, ada begini. Satu kantor diceritain sama dia. Ya. Nah ini orang yang buruk sekali. Ya. Ini yang Nabi SAW katakan, jangan ketemu saya, kemudian langsung ya Rasulullah si fulan, ya Rasulullah si fulan. Enggak, karena saya ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dadahku lapang. Kalau ada yang salah aku lihat nanti aku luruskan, kalau enggak ya sudah, gitu kan? Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.